Kali ini pasukan khusus militer Indonesia yang mematikan hanya 90 personil diturunkan di saat-saat tertentu saja, bos. Dikutip dari tribunmedan.com, pasukan tempur militer Indonesia memang bukanlah pasukan sembarangan. Jadi pelatihan yang luar biasa keras hingga tugas yang berat membuat mereka jadi personil yang tangguh demi mempertahankan negara kita tercinta Indonesia Jaya. Kepolisian Republik Indonesia punya detasmen khusus 88 anti teror atau bisa disebut Densus 88. Sementara Tentara Nasional Indonesia punya Komando Operasi Khusus Gabungan atau bisa disebut Kopsus Gab. Kopsus Gab merupakan tim anti teror gabungan dari 3 matra TNI. Mereka berasal dari Sat 81 Gultor Komando Pasukan Khusus milik TNI AD, Detasmen Jalamangkara punya TNI AL, dan Sat Bravo 90 Komando Pasukan Khas dari TNI AU. Kopsus Gab ini didirikan pada 9 Juni 2015 atas inisiasi Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko yang kala itu segera pensiun sebagai Panglima TNI pada 1 Agustus 2015. Namanya juga terbaik dari yang terbaik, maka jumlah personil Kopsus Gab pun tak banyak. Pasukan diambil dari personil-personil terbaik di setiap matra. Pasukan Kopsus Gab milik TNI yang diambil dari 3 matra TNI AD, AU, dan AL yang berjumlah 90 personil, intinya 60 orang. Tapi setiap elemen punya bagian pendukung sehingga total kekuatan 90 personil. Namun setelah Muldoko pensiun, kiprah pasukan ini seolah dibekukan. Sekarang atas instruksi Presiden Joko Widodo, pasukan mungil tapi sangat mematikan ini dihidupkan kembali. Mantap Pak Jokowi. Meski begitu, dalam pelaksanaan pemberantasan teroris, Kopsus Gab tetap bekerja sama dengan Polri. Tugas utama mereka adalah membantu Densus 88. Justru yang tetap yang di depan adalah kepolisian, TNI memberikan perkuatan. Dikolaborasikan dalam menangani sebuah persoalan yang sama, intinya di situ, jelas Muldoko seperti dilansir dari tribunnews.com. Berikut adalah 3 matra yang menjadi tulang punggung Kopsus Gab. 1. Denjaka. Kesatuan mematikan dari TNI Angkatan Laut yang pernah bikin napi sel Amerika Serikat gentar. Para personil Denjaka berasal dari personil terbaik Satuan Pasukan Khusus TNI Angkatan Laut, yakni Komando Pasukan Katak dan Intai Amfibi Marinir. Pada dasarnya, materi pendidikan anti teror dan anti sabotase yang diterima calon anggota Denjaka tak banyak beda dengan disuguhkan pada unit-unit anti teror lainnya di jajaran TNI. Hanya saja ruang lingkup operasi lebih banyak berkuat di laut. Selain metode percapaian sasaran lewat teknik lintas udara, juga ditekankan penguasaan metode bawah air dan lintas di atas air senyap. Baik dengan berenang maupun memakai perahu karet, selain penguasaan ilmu bertempur, Denjaka juga dibekali ilmu kejiwaan dan analisa situasi khusus. Sebelum melancarkan serangan, biasanya diajukan tim pendahulu yang bertindak sebagai negosiator dengan teroris. 2. Sat 81 Gultor. Sat 81 Penanggulangan Teror Gultor merupakan salah satu bagian dari Kopassus TNI Angkatan Darat. Sat 81 Gultor berdiri pada dekade 1980-an atas prakarsa dari LB Murdani yang saat itu menjadi salah satu dengkot pasukan khusus dan TNI. Pasukan ini dibentuk dengan latar belakang kasus pembajakan pesawat Garuda Indonesia 206 di Woyla, Thailand tahun 1981. Luhut Binsar Panjaitan dan Prabowo Subianto didapuk menjadi komandan dan wakil komandan pertama Sat 81 Gultor. Mereka dikirim ke GSG 9 di Jerman untuk menjalani spesialisasi teror. Kemampuan Sat 81 Gultor diakui dunia. Dari daftar yang dirilis oleh Teptones, Sat 81 Gultor keluar sebagai pasukan anti teror terbaik di dunia. Saking menyeramkannya prosesi latihan dan kemampuan yang dimiliki personil Sat 81 Gultor, ada orang yang menjulukinya sekumpulan orang dari neraka yang berjalan di muka bumi. Wah, ngeri bos itu.
3. Sat Bravo 90, pasukan elit termuda jika dibandingkan Sat 81, Gultor maupun Denjaka. Namun jangan sekali-kali remehkan kemampuannya. Sat Bravo berinduk ke Pashas yang merupakan pasukan khusus TNI Angkatan Udara. Artinya mereka adalah pasukan elitnya pasukan khusus. Selain menguasai penanganan anti teror layaknya pasukan elit lain, Sat Bravo 90 juga punya kemampuan terbaik dalam misi-misi udara. Hak spesial lainnya dari Sat Bravo adalah bisa menggunakan semua pesawat milik TNI Angkatan Udara untuk misi mereka, mulai dari pesawat pengangkut sampai jet-jet tercanggih TNI. Prosesi latihan Sat Bravo 90 juga kalah menyeramkan dibanding seniornya. Mereka selalu memakai peluru sungguhan sebab arena latihan selalu dikondisikan seperti perang sungguhan. Jadi segitu bos yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Makasih yang sudah nonton.